Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrina Talita Anindya dengan NPM 2215061017 dari kelas PSIA. Saya akan menjelaskan tugas individu logika, yaitu presentasi mengenai materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pada materi pertama yaitu pertemuan 1, yaitu pengantar logika. Apa itu logika? Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Argumen adalah perangkaian pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan. Terdiri dari pernyataan yang terdiri dari atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi (premis) dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi. Proposisi, pernyataan yang bernilai benar, true, atau salah, false, atau bukan keduanya. Proposisi dapat dinyatakan dalam empat bentuk, yaitu proposisi atomik, yang kedua majemuk, yang ketiga implikasi, yang keempat diimplikasi. Atomik yaitu proposisi tunggal. Contohnya yaitu 2N selalu genap untuk N012. Kalau proposisi majemuk, ada 4 macam proposisi majemuk, yaitu konjungsi, ada kata dannya, yang kedua disjungsi, ada kata atau, yang ketiga ingkaran, kebalikan dari pernyataan P atau Q, yang keempat yaitu disjungsi eksklusif. Ada kata titik-titik premis P atau Q, tapi bukan keduanya. Contoh soal. Pernyataan manakah yang bawah ini merupakan kalimat proposisi kecuali A. 6 adalah bilangan genap, B. 12 kurang dari 19, C. Apakah hari ini akan turun salju, dan D. Sapi adalah hewan ternak. Jawabannya yaitu yang bukan pernyataan proposisi adalah pilihan C. Karena pada pernyataan apakah hari ini akan turun salju tidak memiliki nilai logika karena merupakan kalimat tanya. Pada pertemuan kedua membahas tentang logika proporsional dan tabel kebenaran. Logika menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi-proposisi disebut logika proporsional. Huruf A, B, C, dan seterusnya digunakan untuk membandingkan proposisi dan disebut variabel proporsional. Hanya memiliki nilai benar, P, atau salah, false. True dan false ini disebut dengan konstanta proporsional. Contoh argumen. Pada argumen A, jika harga gula naik, pabrik gula akan senang. Dan pada argumen B, jika pabrik gula senang, maka petani tebu senang. C merupakan kesimpulan. Demikian harga gula naik, maka petani tebu akan senang. Tabel kebenaran adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jika terdapat n proposisi tunggal pada proposisi majemuk, maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2 pangkat n. Contohnya seperti di bawah ini. Rangkai proposisi yang digunakan untuk merangkai argumen untuk menyatakan ekspresi logika. Pada simbol seperti ini disebut dengan negasi, yang artinya tidak ada bukan. Simbol seperti huruf V kebalik atas merupakan konjungsi, yang artinya kata dan. Pada simbol seperti huruf V disebut dengan disjungsi, yang artinya atau. Pada simbol seperti tanda panah 2 ini disebut dengan implikasi, yang artinya jika dan atau maka. Dan simbol seperti tanda panah ke kanan dan ke kiri disebut dengan biimplikasi, yang artinya jika dan hanya. Simbol ini, tanda plus diingkari disebut dengan eksklusif or, yang artinya atau hanya salah satu. Pada tanda garis seperti ini disebut dengan not and, yang artinya bukan dan tanda panah yang ke bawah disebut dengan not or, bukan atau. Contoh soal. Urutan nilai kebenaran dari negasi P konjungsi Q adalah A. True, false, false, false. B. False, true, false, false. C. False, false, true, false. D. False, 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 true. Dan E. False semua. Jawabannya yaitu yang pertama kita buat dahulu tabel kebenarannya. Seperti di sini kita buat tabel untuk
variabel proposisi P yang bernilai true, true, false, false. Yang kedua yaitu variabel Q yang bernilai true, false, true, false. Lalu kita buat variabel untuk rangkai proposisi negasi P, yaitu kebalikan dari nilai P, false, false, true, true. Lalu kita gabungkan keduanya, seperti di bawah sini, yang memiliki nilai false, false, true, false. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan C, yaitu false, false, true, false. Yang ketiga, yaitu materi proposisi. Seperti di garis sebelumnya ada 4 majemuk. Negasi. Negasi hanya kembalikan dari nilai variabel proporsional negasinya. Seperti di bawah sini adalah nilai dari P. Lalu negasinya itu negasi P. Jadi nilainya kebalikan dari variabel P. Contoh argumennya itu pada variabel P, Badu adalah anak yang rajin bernilai true. Dan hasilnya yaitu false, kebalikannya. Yaitu Badu adalah anak yang malas. Konjungsi. Pada konjungsi hanya ada satu nilai true. Jika kedua pronunciasi tersebut keduanya bernilai true. Seperti di sebelah sini, P dan Q sama-sama bernilai true. Maka P konjungsi Q bernilai true juga. Tetapi jika salah satunya bernilai false seperti false dan nilai Q adalah bernilai true, maka nilai konjungsi P konjungsi Q adalah false. Contoh premisnya, P 17 adalah bilangan prima bernilai true, dan Q bilangan prima dan selalu ganjil bernilai false. P konjungsi Q 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil false. Disjungsi atau kata atau. Hanya ada satu nilai false jika kedua premis tersebut keduanya bernilai false. Seperti di sini. Dua-duanya bernilai true, maka hasilnya juga true. Salah satunya nilai false, maka hasilnya tetap true. Tapi jika keduanya false, maka hasilnya akan false. Contoh argumennya, P dari 17 bilangan prima, bernilai true. Q adalah bilangan prima selalu ganjil, bernilai false. P disjungsi Q adalah 17 adalah bilangan prima atau bilangan prima selalu ganjil yang menghasilkan nilai true. Implikasi menggunakan kata hubung jika argumen A. Dilanjut dengan kata maka argumen B. A disebut antecedent dan B disebut consequent. Seperti di sini. Jika keduanya bernilai true, maka hasilnya juga true. P implikasi Q nilainya true. Jika argumen P bernilai false dan Q bernilai true, maka hasilnya true. Tetapi jika sebaliknya, jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka P implikasi Q adalah bernilai false. Tetapi jika keduanya bernilai false, maka P implikasi Q bernilai true. Contoh argumen. Badu kuliah di Unila bernilai true dan Badu adalah mahasiswa bernilai true. P implikasi Q adalah jika Badu kuliah di Unila, maka Badu adalah mahasiswa bernilai true. Implikasi. Untuk proposisinya itu argumen P dilanjut dengan jika dan hanya jika argumen Q. Seperti di bawah sini, jika keduanya bernilai true, maka hasilnya akan true. Jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka P implikasi Q hasilnya false. Jika P bernilai true, Q bernilai false, maka hasilnya tetap false. Jika keduanya bernilai false, maka hasilnya true. Contoh argumen. Badu hidup bahagia bernilai true. Badu dan Q. Badu kaya raya bernilai true. P berimplikasi Q. Badu hidup bahagia jika dan hanya jika Badu kaya raya bernilai true. Contoh soal. Pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan jika semua siswa hadir, maka beberapa guru tidak hadir adalah A. Beberapa siswa tidak hadir. Atau beberapa guru hadir. B. Semua siswa tidak hadir. Atau beberapa guru tidak hadir. C. Beberapa siswa tidak hadir. Atau dan semua guru tidak hadir. Dan D. Beberapa siswa tidak hadir. Atau beberapa guru tidak hadir. Jawabannya itu pertama kita buat dahulu premisnya. Dari pernyataan ini. Pada premis P adalah semua siswa hadir dan premis Q adalah beberapa guru tidak hadir. Lalu pernyataan tersebut diekspresikan sebagai berikut. Seperti sini adalah jika semua siswa hadir maka beberapa guru tidak hadir itu
Ekspresi logikanya seperti ini. P implikasi Q. P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Maka pernyataan yang setara adalah beberapa siswa tidak hadir atau beberapa guru tidak hadir pada pilihan A. Pada pertemuan keempat, menjelaskan materi tentang pembuktian validitas argumen. Satu argumen disebut valid jika untuk sembarang pernyataan didistribusikan kepada hipotesa. Jika semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. Sebaliknya, jika semua hipotesa benar tetapi kesimpulan salah, maka argumen tersebut tidak bisa disebut valid. Untuk menunjukkan apakah suatu argumen valid atau tidak, yang pertama kita harus menuliskan argumen tersebut dalam bentuk simbol-simbol atau ekspresi logika. Ada cara lain untuk membuktikan validitas argumen, yaitu dengan aturan penarikan kesimpulan. Terdapat berbagai macam aturan-aturan penarikan kesimpulan seperti bawah sini. Yang pertama yaitu modus ponen. Pada modus ponen, jika argumen pertama yaitu jika ekspresi logika pertama yaitu P implikasi Q, maka dilanjut dengan premis P. Maka kesimpulannya yaitu Q. Modus tollens. Jika P implikasi Q dilanjut dengan premis kedua negasi P negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Pada hukum yang ketiga, simplifikasi. Pada premis jika P konjungsi Q, maka kesimpulannya itu P. Hukum konjungsi. Kita dapat argumen P, dan yang kedua itu premis Q, maka kesimpulannya itu B konjungsi Q. Hypothetical syllogism. Jika pada premis pertama, P implikasi Q, dilanjut dengan Q implikasi R, maka kesimpulannya itu P implikasi R. Yang keenam, disjungsi syllogism. Jika pada premis pertama itu P disjungsi Q dilanjut dengan negasi P, maka kesimpulannya yaitu Q. Yang ketujuh, konstruktif dilema. Pada premis pertama, jika P implikasi Q dilanjut dengan R implikasi S, maka premis ketiganya itu P disjungsi R. Maka kesimpulannya yaitu Q disjungsi S. 8. Destruktif dilema. Pada premis pertama, P implikasi Q. Yang kedua yaitu R implikasi S. Pada premis ketiga, negasi Q disjungsi dengan negasi S. Maka kesimpulannya yaitu negasi P disjungsi dengan negasi R. Yang kesembilan yaitu hukum addition. Jika terdapat premis P, maka kesimpulannya itu P disjungsi dengan Q. Aturan penukaran. Jika sebagian ada keseluruhan dari suatu pernyataan majemuk ditukar pernyataan lain secara yang ekuivalen secara logika, maka nilai kebenaran pernyataan majemuk tersebut sama dengan pernyataan majemuk yang semula. Aturan ini disebut dengan aturan penukaran. Macam-macam hukum aturan penukaran. Seperti yang pertama, De Morgan. Jika negasi buka kurung P konjungsi Q ekuivalen dengan negasi P disjungsi dengan negasi Q. Yang kedua yaitu negasi buka kurung P disjungsi Q, maka ekuivalen dengan negasi P konjungsi dengan negasi Q. Yang ketiga, hukum komutatif. Jika P konjungsi dengan Q, maka ekuivalen dengan Q konjungsi dengan P. Begitu pula dengan hukum disjungsi, sebaliknya. Yang ketiga, hukum asosiatif. Jika P konjungsi Q, tutup kurung, dilanjut dengan konjungsi R, ekuivalen dengan P konjungsi buka kurung Q konjungsi R. Begitu pula pada hukum disjungsi. Pada keempat yaitu distributif. Pada pernyataan P konjungsi buka kurung Q disjungsi R, maka ekuivalen dengan P konjungsi Q disjungsi P konjungsi R. Pada pernyataan berikutnya, P disjungsi buka kurung Q konjungsi R ekuivalen dengan P disjungsi Q konjungsi P disjungsi R.
Yang kelima, hukum double negasi. Yaitu jika terdapat double negasi P, maka ekuivalen dengan P. Yang keenam, hukum transposisi. Jika P implikasi dengan Q, maka ekuivalen dengan negasi P, negasi Q, implikasi dengan negasi P. 7. Material implikasi. Jika P implikasi Q, maka ekuivalen dengan negasi P, disjungsi Q. Ke-8. Material ekuivalensi. Jika P diimplikasi dengan Q, maka P implikasi Q, konjungsi Q implikasi P. P diimplikasi dengan Q, ekuivalen dengan P konjungsi Q, disjungsi negasi P, konjungsi Q. Konjungsi negasi Q. Ke-9. Hukum eksportasi. P konjungsi Q implikasi R ekuivalen dengan P implikasi buka kurung Q konjungsi R. Ke-10 yaitu hukum tautologi. P ekuivalen dengan P disjungsi P atau P disjungsi konjungsi P. Contoh soal. Pada pernyataan pertama, jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti. Pernyataan kedua, ada premis kedua, jika lalu lintas berhenti, maka akan terjadi kemacetan lalu lintas. Pada pernyataan ketiga, pintu kereta api ditutup. Menarikkan kesimpulan yang sah adalah A. Tidak terjadi kemacetan lalu lintas. B. Terjadi kemacetan lalu lintas. C. Pintu kereta api dibuka. Dan D. Lalu lintas lancar. Pertama, kita buat dahulu premisnya seperti di bawah sini. Misal, P. Pernyataannya itu pintu kereta api ditutup. Q. Lalu lintas akan berhenti. Dan R. Terjadi kemacetan lalu lintas. Maka kita buat dahulu ekspresi logikanya, ada simbol argumen pada soal seperti sini. Pada premis pertama, kita nyatakan P implikasi Q. Pada premis kedua, kita nyatakan Q implikasi R. Lalu pada premis ketiga, kita nyatakan P. Maka kesimpulannya yaitu R. Penarikan kesimpulan ini menggunakan hukum modus ponens. Jadi kesimpulan yang sah adalah R. Jadi kemacetan lalu lintas. Pada pertemuan kelima, membahas tentang tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalen logik. Tautologi. Satu ekspresi logika selalu benar-benar di dalam tabel kebenaran tanpa mempedulikan nilai posisi di dalamnya. Komposisi tautologi dicirikan pada kolom terakhir memuat tabel kebenarannya hanya memuat T. Jadi di bawah sini. Nilai T semua. Kontradiksi sebaliknya. Dia pada kolom terakhir ini memuat nilai false. Kontingensi. Kalau pada kolom terakhirnya memuat nilai true dan false. Campuran antara tautologi dan kontradiksi. Ekuivalensi secara logis. Dua proposisi dikatakan ekuivalen secara logika. Jika nilai kebenaran dari kedua pernyataan tersebut sama. Lambang untuk ekuivalen adalah tanda garis ke bawah 3 kali. Sebagai contoh, perhatikan tabel kebenaran dari proposisi P implikasi Q dan P implikasi Q konjungsi P implikasi Q konjungsi Q implikasi P. Contohnya seperti di sini. Karena nilai kebenaran dari kedua posisi di atas sama berdasarkan tabel kebenaran, maka P implikasi Q ekuivalen dengan P implikasi Q dan Q implikasi P. Seperti di sini. Pada simbol P implikasi bernilai true, false, false, true. Pada tabel simbol konjungsi juga bernilai true, false, false, true. Contoh soal. Pernyataan berikut yang merupakan tautologi adalah A. Q. Q konjungsi kurung P implikasi Q. Yang B. P dan Q implikasi negasi P. Yang ketiga, negasi buka kurung P implikasi Q, B implikasi P konjungsi negasi Q. Yang keempat, yang D, negasi buka kurung P dan Q
berimplikasi dengan P. Yang pertama, kita buat dahulu tabel kebenarannya. Kita buat tabel kebenarannya dari ekspresi logika dalam pilihan ganda. Seperti di sini. Tautologi itu ekspresi logika yang nilai kebenarannya selalu benar di kolom terakhir. Pada di sini, yang bernilai benar yaitu pada ekspresi logika negasi buka kurung B implikasi Q, B implikasi P konjungsi negasi Q. Maka yang merupakan pernyataan tautologi yaitu pilihan C. Ini pilihan C merupakan pernyataan tautologi. Pertemuan ke-6, penyederhanaan dan pembalikan. Penyederhanaan dilakukan hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak bisa disederhanakan lagi. Perangkai simbol implikasi dan implikasi dapat diganti dengan konjungsi, disjungsi, dan negasi. Hukum logika seperti hukum penukaran sebelumnya. Hukum komutatif seperti pada hukum sebelumnya. Asosiatif, distributif. Nah, pada hukum identitas, jika P konjungsi T nilai T true, maka ekuivalen dengan P. Jika P dijungsi dengan nilai false, maka ekuivalen dengan P. Hukum ikatan. P konjungsi nilai false, maka ekuivalen dengan nilai false. Jika P disjungsi nilai true, maka ekuivalen dengan true. Hukum negasi. Jika P disjungsi dengan negasi P, ekuivalen dengan nilai true. Jika P konjungsi nilai P, maka ekuivalensi dengan nilai false. Hukum negasi ganda. Jika terdapat double negasi pada suatu variabel, maka ekuivalen dengan variabel itu sendiri. Misalnya, double negasi P ekuivalen dengan P. Hukum idempoten. Seperti bawah sini. De Morgan, penyerapan dan negasi CV. Bisa dilihat di sini. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen. Untuk memastikan nilai premis benar dan harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaan terletak pada kesimpulan argumen harus dicarakan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai F. Contoh pada argumen di sini. Yang pertama, kita ubah dahulu argumen-argumen di sini menjadi variabel proporsional seperti A. Terus mengadakan konser. B. Penonton akan hadir. Dan C. Harga tiket tidak terlalu tinggi. Jika harga tiket terlalu tinggi. Lalu mengubah pernyataan di sini menjadi ekspresi logika. Pada pernyataan pertama, A implikasi buka kurung negasi C implikasi B. Yang kedua yaitu A implikasi negasi C. Yang ketiga yaitu kesimpulan yaitu A implikasi B. Strategi pembalikan dilakukan dengan cara menegasi kesimpulan. Maka seperti di sini, kita negasikan kesimpulannya yaitu A implikasi B menjadi negasi buka kurung A implikasi B. Lalu kita buat tabel kebenarannya. Pada tabel kebenaran R, nilai false. Ini adalah hasil negasi dari kesimpulan dengan premis tidak konsisten. Hasilnya F, karena adanya strategi pembalikan. Hasilnya yang semua bernilai F justru menjadi bernilai T, sehingga argumen di atas valid. Contoh soal. Pernyataan berikut A disjungsi buka kurung A konjungsi B ekuivalen dengan A menggunakan hukum A negasi dan distribusi, B absorpsi dan De Morgan, C identitas dan distribusi, D asosiasi dan double negasi. Pembahasan soal, kita sederhanakan pernyataannya terlebih dahulu. Pernyataan A disjungsi buka kurung A konjungsi B. Pertama kita menggunakan hukum identitas. Menjadi A konjungsi 1 dan atau A konjungsi B. Lalu
menggunakan hukum distribusi menjadi A konjungsi buka kurung 1 disjungsi B. Lalu nilai B ini kita hilangkan menggunakan hukum identitas menjadi A konjungsi yang 1, maka ekuivalen dengan A menggunakan hukum identitas. Jadi jawaban yang tepat yaitu menggunakan hukum identitas dan distribusi. Yang pilihan C. Pada pertemuan ke-7 membahas tentang tabel semantik. Tabel semantik berbasis pada strategi pembalikan. Tabel semantik bisa dibuktikan apakah kesimpulan bernilai false dapat diperoleh dari premis-premis Pietro. Aturan-aturan tabel semantik bisa dilihat di bawah sini. Dan hukum 10. Jika bentuk logika A dan negasinya, yaitu negasi A berada pada suatu dari cabang dari tabel, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut, dan cabang tersebut dinyatakan tertutup, dan cabang tersebut tidak bisa dikembangkan lagi. Contoh soal pada premis pertama, pada argumen pertama. Jika Badu mencetak saat ujian, maka dosen akan datang jika pengawas tidak lalai. Pada argumen kedua, jika Badu mencetak saat ujian, maka pengawas tidak lalai. Dan pada argumen ketiga, dengan demikian, jika Badu mencontek, maka dosen akan datang. Pembahasannya seperti sini. Yang pertama, kita membuat dahulu variabel proporsionalnya, yaitu A, Badu mencontek saat ujian, dan B, dosen akan datang, dan C, pengawas lalai. Yang kedua, kita menyusun argumen pada soal menjadi ekspresi logika. Pada premis pertama, yaitu A implikasi buka kurung negasi C implikasi B. Yang kedua yaitu A implikasi negasi C. Yang ketiga yaitu kesimpulan A implikasi B. Maka strategi membalikannya yaitu dengan negasi kesimpulannya menjadi negasi buka kurung A implikasi B. Lalu kita buat tablonya seperti sini. Tablo ternyata tutup. Dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian negasi pada kesimpulan, jika premis-premis benar, maka kesimpulan tidak benar. Dan sebenarnya kesimpulan benar, sehingga argumen dianggap valid. Sekian presentasi materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.